Ya, berikutnya kita akan membuat event di rumah Rinva. Nah, pada Rinva tadi ada di sini ya. Kita klik kanan dulu aja deh, klik kanan, set starting position. Sebentar, ini tidak kepotong lagi nanti. Kita kecilkan dulu. Nah, klik kanan, set starting position, player. Ya, kita taruh di sini dulu deh. Buat apa sih Pak? Kalau sudah di situ, buat penanda aja. Kita butuh sebuah event autoran cut skin lagi. Kalau tadi kan cut skinnya sedikit nih, nah kita bikin agak banyak. Jadi Riva itu nanti kan berjalan ke sini keluar dan menuju ke luar rumah sini ya. Nah, caranya seperti apa? Kita lagi-lagi kan menggunakan namanya remote ya. Jadi silahkan klik dimanapun yang kalian mau. Saya di sini aja, klik kanan 2 kali. Kemudian eventnya dikasih nama Rinva berjalan atau apapun lah, atau sesuaikan dengan nama kalian ya, nama karakter kalian. Oke, kemudian silahkan klik 2 kali di sini, klik 2 kali show text ya. Kemudian tulis saja face-nya, klik 2 kali dulu, klik. Nah, cari namanya Rinva ya. Terus ada banyak nih, bentar, banyak pokoknya ini Rinva. Nah, ini Rinva. Kemudian silahkan tulis sepertinya bahan persediaan bukan. Oke. Nah, percakapan ini sebenarnya sudah saya siapkan ya di sini. Nah, tinggal kalian ikuti aja ceritanya ya, kalimatnya, tapi ini nggak usah ditulis ya. Yang didingkai pemahaman seperti ini namanya action ya, di screenplay. Nggak usah kalian tulis, yang kalian perlu tulis adalah percakapannya aja. Oke, nanti saya akan kasihkan untuk ini ya screenplaynya, tapi per chapter, sekali lagi tidak semua langsung. Nanti kalian tidak penasaran dengan gamenya ya, malah udah tahu gamenya kayak gitu loh, jadi tidak bersemangat lagi nanti. Oke, kita lanjutkan. Agak berbeda dengan screenplay, nggak apa-apa ya. Oke, jadi di sini Rinva akan berbicara. Sepertinya bahan persediaan akan segera habis, saya harus ke desa terdekat. Ceritanya si Rinva ini adalah orang yang di hutan terlalu lama ya, jadi tidak pernah keluar-keluar, dan dia harus keluar untuk melihat atau membeli persediaan. Oke, di sini masih akan ada kesalahan. Kesalahannya apa? Tadi kan di chapter tadi yang di video sebelumnya itu kan statusnya transparansinya on nih, jadi kan otomatis banyak tidak terlihat. Jadi silahkan di sini di enter lagi, klik, kemudian kita pilih transparansi, pilih off. Oke, nanti Rinva akan muncul lagi di situ ya. Kemudian berikutnya kita perlu Rinva ini jalan dari pintu, dari dinding ini keluar pintu. Caranya seperti apa? Kita hitung aja kotaknya. 1, 2, 3. Berarti ke kiri, ke kanan ya. Dari saya ke kanan. Kemudian turun 1, 2, 3. Oke. Berarti kita akan bikin klik 2 kali. Kemudian move. Dari movement, set movement road. Set movement road adalah fungsinya adalah membuat karakter kita berjalan ya. Oke, set movement road. Di sini ada pilihan player ya, ada this event, ada F001. Nah, kita cari yang player karena kita membutuhkan player yang jalan. Nanti akan saya kasih contoh juga kalau ada beberapa player yang perlu kita jalankan, dan nanti ada. Kita player dulu. Di sini ada move ya, jadi move command-nya. Kalian tinggal kalau mau coba satu persatu juga silakan ya, karena kita butuh si Rinva jalan ke kanan dari kanan saya, yang kita pilih move right, 3 kotak. Kemudian dia akan berubah ke bawah dulu, turn down, kemudian move down 3 kali, 1, 2, 3. Oke. Di sini ada option repeat movement. Repeat movement itu ketika dia sudah sampai di bagian ke bawah, dia akan naik lagi ke atas ya. Skip if cannot move. Ketika kalian jalan nabrak dinding ya berarti di skip. Ya, perintah selanjutnya apa?
Kemudian wait for completion berarti kita menunggu event berikutnya berjalan ketika event ini sudah selesai ya. Kita seperti ini dulu, silakan di OK. Kemudian setelah itu kita butuh Rinva itu berpindah tempat ya. Berarti klik 2 kali set transfer player ya. Kita butuh Rinva muncul ada di sini. Ya, muncul di sini. Oke. Kemudian di datanya di bawah down, banyak blade, oke. Ya. Seperti ini. Oke, berikutnya di sini ada trigger ya. Prioritasnya biarkan di below. Jadi sebenarnya ini below karakter berarti dia di urutan tilesetnya ya. Jadi landasannya atau dasarnya sama kas karakter berarti dia satu berhadapan dengan karakter ya, satu ukuran berarti itu mana ya, kalau ada layar 1, 2, 3 playernya di layar 2 ya sama-sama di layar 2 gitu ya. Above area karakter berarti di layar paling atas. Jadi berarti gini, ini layar 1, layar 2, layar 3. Jadi layar 1 berarti di atasnya karakter, layar 2 sama dengan karakter, layar 3 di bawahnya karakter. Maka kita pilih aja below karakter. Kenapa? Ya karena ini adalah event yang berjalan secara auto run. Untuk triggernya dipilih auto run ya. Triggernya dipilih auto run. Kemudian di bagian sini kita akan menggunakan namanya switch. Nah, switch itu yang perlu kita gunakan ya. Mana switch? Di tab 1, switch. Nah, control switch tadi kan kita yang pakai cell switch nih. Kita akan menggunakan switch. Switch itu adalah sebuah kondisi yang bisa dipakai di map manapun ya, saya bilang ya. Jadi ketika kita menggunakan switch bahwa Rinva berjalan nih, dikasih nilai 1 atau on, maka dia bisa dipanggil lagi di map yang lain. Misal di map 20. Event ini berjalan ketika si Rinva sudah bernilai 1 atau on. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsinya ketika kita membuat banyak switch atau membuat sebuah kondisi yang saling berkaitan yang kita menggunakan control switch. Bedanya dengan cell switch itu. Kalau cell switch hanya bisa digunakan dalam satu map, cell switch bisa digunakan di lain-lain map. Oke. Jadi kita pilih control switch. Kita klik. Nah, di sini defaultnya ini saya sudah bikin ya, saya hapus dulu aja deh biar tidak bingung. Yang maksimumnya kalau tidak salah kalian hanya ada 20 seperti ini ya. Nah, kalau tidak salah seperti ini defaultnya. Nah, ketika kita membuat switch, ini adalah aturan disclaimer saya ya, kalau misal kalian mau menggunakan oke, tidak menggunakan juga tidak apa-apa. Jadi kadang gini, ketika kita membuat sebuah game, kita run gitu ya, ada suatu, oh ini kurang ini, oh kurang ini. Kalau switchnya itu kalian tidak kasih space untuk switch ya, mau nggak mau ya kalian harus ngubah satu persatu. Nah, untuk menghindari kejadian itu, karena namanya ini adalah game masih versi beta, saya selalu memberikan 40 switch atau 20 switch kosong di atas ya. Misal saya ini buat 100 gitu ya, yang maksimum 100. Saya akan menggunakan switch di angka 0041. Kenapa tidak di 001 Pak? Kenapa tidak di 021 Pak? Karena nantinya ketika saya ingin menambahkan suatu kondisi ya, yang tidak merusak kondisi cerita yang lain atau tidak mengubah cerita semuanya satu persatu, karena ini kan nggak bisa di copy paste nih ya. Copy mau nggak mau ya harus ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Jadi saya selalu menyisakan 40 switch di atas untuk penambahan. Kalau nggak digunakan juga nggak apa-apa ya. Oke, di sini saya menggunakan nomor 001, tapi kalau kalian mau menggunakan langsung nomor 1 juga it's okay. Ini cuma teknik saya aja untuk semisal nanti ada kekurangan atau ada yang kurang pas, saya bisa nambahkan itu tanpa harus membuang waktu saya untuk merubah semua switch ya, seperti itu. Saya akan kasih nama untuk Inggris sidik ya, Valen Teresa. Jadi Valen Teresa ini si Rinva akan menemukan Teresa tergeletak di luar rumahnya ya. Kita apply dulu. Oke, kemudian operation di oke. Nah, jadi ketika kondisinya sudah dijalankan oleh RPG Maker, dia udah ngobrol, kemudian dia udah jalan, map keluar, switch Teresa on, ya otomatis nanti si Teresa itu akan muncul di luar rumah. Oke, kemudian kita check up dulu ya. Di sini sudah auto run, belok karakter ya. Oke, nanti untuk ini akan saya jelaskan ketika kita membahas NPC nanti ya. Kemudian karena ini adalah auto run, agar kondisinya tidak stuck ya, kita bisa mengembalikan lagi
kontrol kita ke tangan ya, karena ini kalau auto run berarti otomatis sistem yang menjalankan. Silahkan pilih lagi new event page ya, kemudian switch, dipilih switch yang kita bikin tadi, Valen Teresa. Jadi ketika kondisi si Valen Teresa ini sudah berangka 1 atau on, otomatis dia tidak akan menjalankan perintah apapun, tetapi di sini adalah send button itu dikembalikan ke player atau ke user, seperti itu ya untuk kondisinya. Oke, kalau sudah kita apply, kita oke. Nah, kita akan pindah ke map yang kedua, luar rumah Rinva. Di sini kita belum set Teresa, kita set Teresa aja, dia jatuh di sini, klik 2 kali. Kemudian di sini ditulis Teresa Fallen ya. Kemudian kondisinya switchnya diklik, pilih 041. Logikanya adalah ketika si Valen Teresa ini berkondisi 0, maka dia akan muncul gambar ya. Image-nya diklik 2 kali. Kemudian pilih aktor kalian udah bikin 5 ya, terserah kalian mau pakai yang mana. Saya akan cari damage Teresa yang jatuh ya. Kemudian silahkan kalian pilih gambarnya salah satu. Kita oke ya. Kita biarkan saja seperti ini karena kita akan menggunakan remote auto run kembali untuk menjalankan si Rinva mendatangi si Teresa. Oke, kita apply, kita oke. Nah, karena si Rinva akan muncul di sini, nah kita tinggal set aja movement-nya menuju ke sini. Oke. Gimana caranya? Yuk, kita bikin bareng-bareng. Oke, di bagian ini kita akan membuat efek dramatis ya, jadi kayak kaget gitu. Jadi silakan kalian pilih yang mau di mana tempatnya. Saya akan pilih di sini untuk remote-nya. Silakan klik 2 kali. Kemudian di sini silakan ditulis Rinva keluar ya. Jadi ini eventnya namanya Rinva keluar. Switch-nya jangan lupa dinyalakan. Pilih Valen Teresa ya. Sama kayak tadi, jadi kondisi ini kan berjalan ketika Valen Teresa itu kondisinya sudah on ya. Kemudian klik 2 kali di sini, pilih show balloon icon di tab nomor 2 ya. Di sini ada beberapa pilihan karakternya, sesuaikan dengan karakter, karena namanya Rinva, karakternya berarti karakter. Di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 banyak ya pokoknya. Pertama adalah exclamation. Exclamation itu biasanya digunakan ketika kalian kaget atau menemukan sesuatu atau sebuah event berjalan ya. Kemudian caution itu biasanya kalau muncul pertanyaan ya, ketika kalian dijelaskan oleh NPC tapi kalian tidak paham ya. Biasanya game-game seperti itu RPG biasanya ada questionnya nggak paham nih ngomong apa sih ya NPC-nya ya. Kemudian musik note itu biasanya ketika kalian mendengarkan musik ya, lagu NPC-nya itu lagi nyanyi atau lagi ngapain gitu ya, atau lagi mendengarkan suara, dia suka dengan musik. Words biasanya digunakan kalau kalian menyukai sesuatu atau suka dengan NPC yang lain gitu ya. Anger marah ketika kalian membuat sebuah event yang dia harus marah. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa si karakter ini sebenarnya marah, bisa dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mulai dari potret ya, foto potret aktornya tadi. Bisa juga dengan lewati icon ya, bisa juga dengan musik ya, biasanya seperti itu. Kemudian switch itu berarti dia lelah ya, atau setelah dia melakukan event perjalanan atau lari biasanya karena ada muncul lelah gitu ya, biasanya bentuk kayak tetesan air gitu. Kemudian code web itu apabila kalian membuat sebuah event yang dia itu berpikir rumit ya, tidak ketemu ini apa sih harusnya. Kalau biasanya game-game yang berseni detektif gitu kan ada ruwetnya. Silence itu berarti diam, dia tidak memberikan respon apapun ketika ditanya NPC atau apapun itu ya. Light bulb ketika dia mendapatkan sebuah ide, bentuknya pasti adalah sebuah bolam ya. Kalian pasti sudah pernah melihat itu ya kalau kalian mainkan game RPG. Kemudian zzzz itu adalah icon tidur, jadi menandakan bahwa karakter atau NPC itu sedang tidur ya. Dan ini user define itu kalau kalian membuat sendiri ya, Sobelo iconnya membuat sendiri itu ada. Oke, kita pilih exclamation aja, kita gunakan yang ada aja, nggak usah yang lain, tambahan yang lain, karena biasanya yang digunakan standarnya ya seperti ini aja ya biasanya. Kalau saya selama ini main game RPG khususnya yang kayak Suikoden, kemudian Final Fantasy ya cuma ini biasanya yang saya ketemui, belum menemukan yang lain. Atau kalau kalian pernah main yang
sama dengan saya menemukan selain ini, yo oke lah, mungkin saya kelewat gitu ya. Kemudian di sini ada white complexion. White complexion itu berarti akan dijalankan ketika sudah selesai ya. Oke, so berandaikan white, kita klik 2 kali ya, show text, klik 2 kali, kita pilih auto renva. Oke, ya mungkin untuk menghindari lama videonya daripada saya ngetik ya, saya akan copy paste aja. Tapi kalau kalian nanti ngetik ya, ya saya mau dipercepat aja ngetiknya, nanti tidak durasinya terlalu panjang kalau saya ngetik satu persatu. Ya, pertama tadi exclamation kalian sudah tahu ambilnya di mana. Ini adalah show text ya. Kalau kalian mau edit tinggal diklik ya, show text. Kemudian set movement route ya. Kalian sudah tahu di mana tempatnya. Di sini saya akan jelaskan speed 5 berarti kan otomatis ketika dia melihat orang lukisan dia akan lari dengan cepat. Makanya speednya dibuat 5. Standarnya adalah speed 4 ya. Normalnya 4. Kemudian move down itu sesuai dengan tilenya, kalian tinggal hitung aja, move down, move right, speednya dihapus satu aja ya, seperti ini. Jadi jangan lupa ya, ketika kalian menggunakan speed 5 dikembalikan lagi ke speed 4. Kenapa? Karena nanti akan berkorelasi atau berefek ke ke map yang selanjutnya gitu ya. Jadi jangan lupa dikembalikan lagi ke speed defaultnya itu 4. Oke. Pak bisa lihatnya di mana? Kalian bisa lihat di sini sebenarnya nih ya. Oke. Kemudian atau 3 deh, nggak apa-apa dibuat 3 ya. Ini di delete dulu. Kemudian diganti change speed. Nah, di sini change speed. Nah, di sini ada pilihannya sebenarnya ya. Oke, buat normal aja, 4 normal. Oke, mungkin agak berbeda ya dengan yang di sini ya. Saya lupa, ini ada berbeda untuk frequency autonomous movement dengan yang set movement route. Oke, kalau sudah, kemudian ini seperti biasa ya. Renva kenapa menggunakan show text. Kemudian di sini show text lagi, gambarnya silahkan sesuaikan dengan karakter yang kalian bikin ya. Mau pilih yang mana, kalian bikin 5 kan ya, silahkan bikin yang mana. Kemudian ini show text lagi. Nah, di sini ada control switch lagi. Nah, silahkan control switch ya. Kita masukkan ke 042, kita tulis help Teresa. Nah, atau namanya kalian terserah, nggak perlu namanya Teresa, kalian mau namanya Bambang, Ayu, Kembang, ya terserah kalian ya. Silahkan di apply gitu. Oke. Jangan lupa di on ya. Oke. Nah, kemudian ada fade in, fade out. Fade in, fade out ini fungsinya untuk membuat layar menghitam dan layar memutih ya. Contohnya untuk mengaktifkan ini tinggal kalian enter ya, atau kalian klik 2 kali, kemudian pilih fade in dari sini, fade in dulu ya. Kemudian set transfer player ya. Playernya di sini ya, kita nomor 2 transfer player rumah Renva, taruh di sini saja ya, kemudian di OK, pilih ke move left, padnya black ya maksud saya. Oke, kalau sudah oke seperti itu. Jangan lupa lakukan hal yang sama lagi di sini, dibuat autoran ya, karena kita butuh si Renva ini jalan langsung ya. Kemudian copy new event page, kemudian switchnya dipilih yang tadi help Teresa. Oke, seperti itu saja, kemudian di apply. Oke, mari kita coba seperti apa ya. Yes. Oke. Ya, sudah. Di sini stop dulu ya. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi sekali lagi untuk nama karakternya atau nama NPC-nya juga tidak perlu sama dengan saya, sama dengan nama Renva, boleh dengan nama yang lain ya. Untuk nama Renva adalah karakter yang saya bikin aja untuk praktikum ini. Oke, karena tadi Renva ada posisinya ada di sini ya, kita klik kanan set starting position player. Nah, kenapa dikasih seperti ini? Untuk penanda aja ya, sebagai buat penanda
agar nanti ketika kita coba gamenya itu bisa tahu posisi transfernya. Tadi kan kita aset transfer dari luar masuk ke dalam kan. Kemudian silakan di sini klik 2 kali, pilih aktornya Teresa. Ya, namanya kalian boleh terserah, tidak perlu namanya Teresa. Switchnya diganti Fallen Teresa. Help Teresa-nya diaktifkan ya. Jangan Fallen lagi ya. Help Teresa kalau Fallen lagi pasti error. Klik ke Help Teresa, oke. Kemudian di sini ada percakapan. Saya akan copy paste untuk percakapannya. Nanti kalian bisa ketik sendiri-sendiri. Tapi akan saya jelaskan per baris nanti ya. Bentar, saya copy dulu. Oke, setelah saya copy ya, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ini adalah show text ya. Kalian sudah tahu caranya untuk bikin show text pasti. Kemudian web 60 frame atau 60 frame yaitu diambilnya dari sini, tab nomor 2 wide ya, per 60 frames. Nah, sebenarnya kita buat default aja 60 ya. Kalau misalnya kalian buat 100 atau 200 gitu terserah, nggak apa-apa ya, nggak terlalu ya, itu suka delaynya berapa waktunya ya, per 60 second ya. Oke. Kemudian ada fade in screen ya, karena tadi fade out ya, kita bikin fade in screen. Tapi sebenarnya fade in screen ini sudah dijalankan di depan tadi ketika kita set transisi, jadi kita tidak perlu menggunakan ini, yang kita hapus aja, nama apa. Kemudian di sini show text ya, jangan bicara di manakah aku sekarang, dan bakal menjawab kamu berada di rumahku, kamu bisa di halaman, dan seterusnya ya. Nanti kalian bisa ketik sendiri untuk percakapannya seperti ini. Saya akan sebut aja biar tidak terlalu panjang untuk videonya. Kemudian di sini ada change party member ya. Saya akan change party member itu berarti kita akan menambahkan si Teresa ini menjadi teman atau partinya si Rinva. Contohnya kalau untuk menambahkan silahkan masuk ke tab nomor 3. Bukan nomor 3 ya, mohon maaf, nomor 1. Nih di change party member. Jadi aktor yang kalian bikin nanti akan muncul di sini semua. Kalau masa kalian pilih 5 ya, ada 5-5-nya muncul di sini. Silahkan kalian pilih teman yang akan kalian pakai untuk perjalanannya. Karena tadi namanya Teresa disesuaikan ya. Kalau namanya Teresa, karakternya cewek tadi ya jangan diganti karakter yang lain, tapi sesuaikan dengan karakter yang dia tolong tadi ya. Karena yang tolong dari Teresa, saya menggunakan Teresa. Ini add, ini mau di checklist atau enggak terserah, nggak masalah. Karena ini berhubungan dengan database ya, silahkan di uncheck atau cek, nggak apa-apa. Saya uncheck aja ya. Oke, kanan dan ada saya hapus ya. Kemudian di sini juga ada show text ya, jadi semacam tapi tidak ada gambarnya ya, semacam pemberitahuan bahwa Teresa mengikuti party kamu. Jadi kalau kita main game-game yang dia punya party ya, jadi ketika dia join ke party kalian pasti ada notifnya bahwa dia mengikuti party kamu ya. Silahkan terserah mau dikasih bottom, ke middle, ke top, di sini mau dibuat dim, transparan, terserah kalian ya. Oke, kemudian sekali lagi control switch on. Jadi di sini saya akan memberikan switch ya, karena masih kosong switchnya. Kita akan switchnya saya bikin pergi sini lurusnya ya, going to desa antar ya. Bahasa Inggrisnya salah atau benar nggak masalah. Goto kayaknya, bukan going to Goto desa Anta ya. Seperti ini Pak, apa switchnya akan sesuai dengan Pak Anggi? Silahkan terserah kalian bikin sendiri switchnya, boleh ya. Ini kan sesuai dengan yang saya pikirkan aja, mau dibuat sama silahkan, kalau mau buat berbeda ya monggo ya. Oke, kalau sudah kita oke lagi, jangan lupa di on. Oke, kemudian transfer player. Nah, jadi transfer playernya itu adalah di luar ya, di luar bukan di luar, mohon maaf, bukan di luar, karena ini akan masuk ke chapter ya. Kita bikin chapter 2 dulu. Caranya gimana? Sama kayak bikin chapter 1 ya. Ditaruh di sini, oke ya, oke. Kemudian di sini sebelum kita close, copy event page ya, copy event page, paste, kemudian di clear, jangan hilang, switch, dipindah switch yang going to desa Anta. Kemudian di sini
ini jangan lupa diklik 2 kali image-nya, dimasukkan karakter si Rinva, bukan Teresa. Mana ini karakter Teresa? Teresa Walk ya, atau nama kalian di image-nya apa? Pilih yang tengah, yang diam, yang paling atas. Oke, jadi biar dia kelihatan tiduran di situ ya. Sebenarnya dia berdiri sih ya, tapi kelihatannya tiduran. Apply, kalau sudah di OK, ya kan, seperti ini. Nah, di chapter 2 ini kalian tinggal copy paste aja nih chapternya nih ya, tinggal copy paste aja. Saya yakin kalian bisa bikin udah, jadi saya tidak akan mengulangi lagi untuk bikin chapter 2 nya. Tinggal ditarik-tarik, kemudian di sini tinggal kalian edit aja namanya ya, tinggal diedit aja namanya. No, sini ya, transfer. Nah, karena tadi beda dengan yang pertama, ini ditransfer di luar rumah ya, ditambahin satu script atau satu blocks, pindah ke sini ya. Jadi ketika nanti judulnya jalan chapter 2, dia akan mulai dari sini Rinva-nya. Oke. Kalau bingung silahkan dicek di part 1 tadi untuk videonya seperti apa demonya ya. Kemudian oke, jangan lupa pakai cell switch, ceng transparansinya dimatikan ya. Jadi kita tidak bisa mematikan lewat event yang pertama atau bisa dimatikan lewat sini ya, karena kita sudah masuk ke chapter 2 ya, dimatikannya di pas chapternya aja ya. Cell switch, kemudian udah ya. Kalau sudah oke, apply. Oke, nanti hasilnya bisa kalian lihat ya, atau kita lihat aja yuk, kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada kesalahan ya. Sekali lagi ada kesalahan. Kesalahannya apa? Karena kita belum mengembalikan posisi Rinva ini ke posisi yang semula, makanya dia pasti error. Nah, jadi pastikan sekali lagi ketika kalian mau mencoba, dikembalikan dulu ya, karena kita mulainya di chapter 1 ya, taruh aja di sini klik kanan, set starting position player. Nah, di sini. Oke, setelah kita set di sini ya, sekali lagi setnya terserah kalian mau di mana, mau di sini boleh ya, mau di sini boleh, terserah kalian ya. Tapi set ini disesuaikan dengan yang ada di sini ya, di event ini. Jadi eventnya ada di mana, transfer playernya sesuaikan, taruh di sini atau di sini. Oke ya. Oke, berikutnya setelah di oke, silahkan ini dibuat dulu autoran ya, buat autoran. Bentar ya. Setelah itu di oke ya, jadi biar dia berjalan otomatis. Kalau kita tadi kan belum di set autoran ya, masih action, jadi dia harus klik dulu baru jalan. Tapi kita biar menjadi cutscene yang satu full part, jadi part 1 itu cuma bikin cutscene ya sebelum kalian bisa kemana-mana, jadi biarkan ini berjalan secara otomatis. Oke, kemudian kita cek lagi sekali lagi untuk part 2 nya sudahkah action button. Oke, sudah semua. Oke, mari kita coba ya. Yes, new game. Nah, di sini ada yang salah saya masangnya ya. Sebentar, ini harusnya di sini. Nah, ya kita coba lagi. Oke, ini kita keluar. Oke, ada percakapan. Nah, jadi ketika ini ada kesalahan ya di sini ya, dia nggak hilang ya. Oke, nanti kita akan benerin ini biar dia hilang. Oke, sebentar. Jadi di sana tadi Teresanya belum hilang. Jadi untuk menghilangkan Teresanya, kita masuk ke luar rumah lagi, klik 2 kali. Nah, di sini belum ada untuk menghilangkan si Teresa ini ya. Silahkan kalian copy
event page, kemudian di paste, kemudian di sini dihapus aja gambarnya ya, none. Oke. Ya, di sini jangan lupa diganti, pilih Goto Desa Anta ya. Jadi ketika nanti Goto Desa Anta ini on, dia menghilang, tidak muncul lagi di sini. Jadi tidak ada repeat event ya. Kita coba sekali lagi ya, sebelum kita lanjut ke part berikutnya. Kita coba sekali lagi untuk memastikan. Nah, sudah ya, si TTC-nya nggak muncul lagi. Oke. Nah, di sini kalian juga bisa masuk dan tidak terjadi repeating event ya. Jadi tidak ada repeating event lagi. Nah, sampai sini jangan lupa ditekan escape. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian silahkan save. Kenapa di save, Pak? Karena di sini itu kita tidak menggunakan plugin untuk loncat ya, loncat event. Nanti kalau kalian bikin event udah panjang, kalian harus mulai dari level 1. Event pertama kan terlalu lama ya. Silahkan di save aja. Nah, kalau sudah di save, nanti kan munculnya udah seperti ini ya. Kalau sudah, silahkan di close. Kita akan lanjut ke part berikutnya, yaitu ke Desa Anta. Oke.